Shalom bagi kita semua. Nats khotbah kita pada hari ini yakni yang terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kita ketahui bahwa tema penting dari kitab Yohanes merupakan Yesus adalah juru selamat dunia. Tuhan Yesus bukan hanya penebus Israel, sebagaimana yang dituliskan oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 29. Bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Karena itu, perikop yang kita dengar pada hari ini lebih jelas menjelaskan bahwa berita Injil, karya dan pengajaran Tuhan Yesus ternyata sudah didengar oleh orang-orang non-Yahudi, khususnya kepada orang-orang Yunani. Ayat 20 menjelaskan, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani.
Saudara yang terkasih, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang Yunani? Kalau kita memperhatikan pada teks asli, saudara, yang dimaksud dengan orang-orang Yunani adalah mereka yang secara etnik bukan orang Yahudi tentunya. Tetapi mereka sudah biasa datang dan menyembah pada perayaan Paskah. Mereka bukan pendatang yang ingin tahu atau penyelidik yang datang hanya satu kali. Namun kedatangan mereka sangat jelas dicatat untuk menemui Tuhan Yesus. Saudara-saudari, secara tidak langsung ini menjadi satu kontrak mengenai keinginan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi dalam hal menemui Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi seringkali datang kepada Tuhan Yesus karena mereka ingin melihat tanda. Tetapi orang-orang Yunani ini datang kepada Tuhan Yesus justru karena mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Lagi pula saudara, orang-orang yang bukan Yahudi ini datang dalam rangka mengikuti perayaan Paskah. Dari sini kita bisa melihat saudara-saudara, tentunya yang dimaksud dengan orang-orang Yunani ini merupakan orang-orang yang juga takut akan Tuhan, namun belum menjadi percaya jika di dalam Yesus. Karena itulah mereka datang ingin menemui Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, saat orang-orang Yunani itu datang, mereka menemui Filipus. Mengapa Filipus? Memang kita tidak mendapatkan penjelasan mengapa mereka mendatangkan Filipus. Bisa saja karena saat orang-orang ini datang di bait Allah, wajah Filipus lah yang dilihat pertama kali oleh mereka. Namun rupanya saudara, Filipus adalah nama Yunani dan mereka mengira bahwa seorang dari nama Yunani tersebut memperlakukan mereka dengan penuh simpati. Karena itu mereka datang kepada Filipus. Akan tetapi rupanya Filipus tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. Dengan cekatan ia pun membawa mereka kepada Andreas. Saudara-saudari yang terkasih, Andreas yang lebih dikenal sebagai orang yang suka membawa orang kepada Yesus. Bisa jadi mereka berdua adalah rekan akrab karena sering disebut bersama-sama. Andreas dan Filipus seringkali berperan seperti seseorang humas yang mengantarkan orang kepada Yesus. Mereka memiliki keterampilan yang lebih dalam soal bergaul. Dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 tertulis bahwa Tuhan Yesus pernah meminta tolong kedua murid ini untuk bertanggung jawab memberi makan orang banyak. Karenanya saat Filipus mendatangi Andreas, maka dengan segera keduanya membawa orang-orang Yunani itu berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak tahu apakah Tuhan Yesus sempat bercakap-cakap khusus dengan orang-orang Yunani. Tetapi Alkitab hanya mencatat saat Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan." Sejenak perkataan Tuhan Yesus dengan dimuliakan dimengerti beda oleh para pendengarnya. Mereka menganggap perkataan ini merujuk pada kemenangan Yesus saat para penjajah bertekuk lutut di hadapannya. Mereka lebih memahami pengertian ini dalam arah politis. Sebab jika ia mengatakan hal itu, maka para pendengar seharusnya merasa lebih lega, karena sebentar lagi raja mereka akan menyatakan kemenangannya. Namun sebenarnya apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang dimuliakan lebih berbicara tentang kematian, saudara. Dan Tuhan Yesus jauh melihat ke depan melampaui, yaitu pada kemuliaan yang akan datang setelah kematian. Karena itu Tuhan Yesus menjelaskan secara lebih rinci dengan sebuah perumpamaan soal benih. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menggunakan gambaran tentang sebuah benih adalah untuk menjelaskan kebenaran rohani yang penting, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian, tidak ada kemenangan tanpa penyerahan. Pastinya ada satu keindahan jikalau benih itu mati dan memenuhi tujuannya. Seandainya sebuah benih dapat berbicara, benih itu pasti akan mengeluh karena ditaruh di tanah yang gelap dan dingin. Saudara, ini merupakan hal yang sangat lazim kita ketahui dalam dunia pertanian, bukan? Bahwa dari satu biji benih yang ditanam akan menghasilkan banyak buah saat ia menjadi tumbuh besar. Sebab biji tidak akan efektif dan berguna jika tetap disimpan saja seperti apa adanya. Hanya saat ia dilemparkan di tanah yang dingin, ditanam dalam sebuah tanah, maka kelamaan ia akan bertumbuh dan berbuah. Demikian pula kenyataan yang terjadi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan yang dipakai Allah agar karya Tuhan Yesus sempurna ialah Tuhan Yesus harus mati dan dikuburkan. Akan tetapi kematiannya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebaliknya, dengan kematian dan kebangkitannya, ia akan menghasilkan banyak buah. Karena itu, bagi Tuhan Yesus kematian adalah peristiwa dia untuk dimuliakan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin.